Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan bagaimana cara taubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi begini, taubat itu kan arti gampangannya itu membersihkan dosa. Nah, kenapa dosa itu harus dibersihkan? Karena dosa itu kan kotoran. Ya, namanya kotoran itu kan harus dibuang, harus dibersihkan. Ngapain kotoran itu ditumpuk-tumpuk? Gambarannya itu begini. Kalau rumah itu ada kotorannya, maka rumah itu menjadi tidak indah, tidak enak, tidak nyaman, dan lagi ini menjadi sumber berbagai macam penyakit yang itu membahayakan bagi kehidupan. Tapi kalau kotoran di rumah itu selalu dibersihkan, tiap hari dibersihkan, pagi disapu, siang disapu, sore disapu, apalagi dipel, itu rumah menjadi enak, menjadi indah, rumah itu menjadi nyaman, sehingga yang menempati itu jadi betah, jadi kerasa. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan dosa. Artinya dosa itu kotoran bagi hati seseorang. Kalau dosa itu numpuk-numpuk, tidak pernah dibersihkan, maka tentu ini menjadi tidak enak, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak indah. Dan lagi yang paling berbahaya, ini menjadi sumber penyakit. Dan penyakitnya ini tentu penyakit hati. Penyakit hati ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya, diantaranya ada takabur, sombong, drengki, iri, ngrasani, unek-unek, adu domba, ujub, riak, pamer, medit, metitit, melirit, wala alihi wa sahbihi ajmain. Banyak sekali itu penyakit-penyakit hati. Nah, itu sumbernya karena memang dari kotoran-kotoran itu, dari dosa-dosa itu yang numpuk-numpuk terus tidak pernah dibersihkan. Makanya ini yang harus kita bersihkan. Seperti rumah itu, kita bersihkan tiap hari, tiap saat, tiap waktu kita bersihkan terus. Ya, ini bahayanya kalau orang itu sudah punya penyakit hati. Ini yang jadi korban tidak hanya dirinya sendiri, tapi orang lain bisa jadi korban. Satu contoh saja, orang punya penyakit hati iri begitu. Gara-gara iri itu orang bisa membunuh orang lain. Nah, ini bahayanya penyakit hati itu di situ. Ini baru di dunia. Ya, belum lagi di akhirat. Ya, kalau di akhirat nanti orang yang badannya itu kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, maka tentu tidak ada harapan bisa masuk surga. Karena begini, syarat masuk surga itu ya harus bersih, tidak ada dosanya. Ya, ibarat pakaian itu masuk almari, maka pakaian itu harus bersih, tidak boleh ada kotorannya. Kalau pakaian itu ada kotorannya ya jangan berharap dimasukkan almari. Nah, maka kotoran yang ada di pakaian itu harus dibersihkan dulu kalau kepengen dimasukkan ke almari. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya tinggal melihat kadar kotorannya. Kalau kotorannya itu ringan, kotorannya sedikit, ya tinggal ngibaskan begitu saja, beres masuk almari. Tapi kalau kotorannya banyak, ya ini harus direndam dulu sama rinso, bisa sehari semalam. Ya, kalau lebih nemen lagi, bisa direndam itu sampai 1 minggu. Ya, kayak serbetnya dapur itu, ya sudah ada minyaknya, mambu brambang, mambu bawang, wah campur aduk. Itu kalau membersihkannya susah itu. Itu harus direndam 1 minggu, habis itu harus dipukuli lagi sampai kemudian bersih, dijemur, disetrika, wah berat sekali itu. Baru setelah itu bisa masuk almari. Nah, orang itu sama seperti itu. Jadi kalau orang itu kotorannya sedikit, dosanya sedikit, ya cukup dikibaskan begitu saja sudah masuk surga. Tapi kalau kotorannya banyak, dosanya banyak, ya maka ini harus dibersihkan pakai api dulu, dimasukkan ke neraka dulu.
tergantung tingkat kotorannya. Makanya orang masuk neraka itu sebenarnya bukan disiksa, itu hanya menghilangkan kotoran dosa saja. Nanti kalau sudah bersih baru diangkat masuk surga. Begitu. Makanya mumpung kita ini masih diberi kesempatan hidup di dunia, alangkah lebih baiknya apabila kotoran-kotoran itu dibersihkan di dunia. Kita sendiri yang membersihkannya, daripada nanti dibersihkan di akhirat itu malah berat. Mau di akhirat itu membersihkan kotorannya itu dengan dibakar pakai api. Nah kalau di dunia kita masih diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membersihkan kotoran dari dosa-dosa kita. Nah bagaimana caranya agar dosa-dosa kita ini bersih, agar badan kita, hati kita ini bersih dari kotoran itu? Tentu ini kita melihat bentuk dosanya dulu. Pertama, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, ya, berhubungan dengan Allah, atau sering diistilahkan dengan hakullah, seperti misalnya iri hati, begitu ya, dengki, kemudian riya, pamer, ujub, takabur. Ini dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Maka itu cukup dengan istighfar, dengan wudhu, dengan amal soleh, itu nanti akan amblas dosa-dosa itu yang berhubungan dengan Allah. Tetapi kalau dosanya itu berkaitan dengan kewajiban yang ditinggalkan, misalnya dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka tentu ini harus dibayar dulu. Dia meninggalkan sholat ya berarti harus qadha sholatnya. Kalau bisa secepatnya, soal pelaksanaannya waktunya terserah. Ya, pokoknya kalau bisa segera dilunasi itu tanggungan sholatnya, tanggungan puasanya, agar dosa-dosa kita ini bersih, diampuni oleh Allah. Jadi kalau punya tanggungan puasa, tanggungan sholat ya harus dibayar. Jangan istighfar saja yang tidak mempan. Jadi ada caranya. Ini dosa yang berhubungan dengan Allah atau hakullah. Nah, sekarang kalau dosa yang berhubungan dengan manusia atau sering disebut dengan hakul adam, ya seperti misalnya menyakitkan orang lain, ngerasani, kemudian nyebar fitnah, menjelek-jelekan, ini dosanya berhubungan dengan manusia. Nah ini kalau kepingin diampuni, dosanya bersih, maka harus minta maaf kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan memberikan maaf kepada yang minta. Ya, jadi harus ada jawaban dari yang dimintai maaf, mau memberi maaf, itu baru bisa bersih dosanya. Nah, sekarang permasalahannya begini, kalau orangnya itu sulit ditemukan alamatnya. Ada alamat tapi alamat palsu, tidak ketemu, soalnya orangnya sudah pindah. Ini kan repot. Kita mau minta maaf tapi orangnya tidak ketemu. Ini terus bagaimana caranya? Ya, paling tidak kita ini sudah punya niat yang kuat, punya tekad yang bulat untuk meminta maaf. Nah, agar berhubung orangnya ini sulit ditemukan, ya kita sudah punya niat yang kuat dan tekad yang bulat untuk meminta maaf. Di samping itu, kita juga mendoakan atau memintakan ampun kepada yang bersangkutan. Makanya di dalam istighfar itu ada yang istighfar itu modelnya begini, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Jadi ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosanya orang yang aku punya kewajiban kepada dia. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, berarti dosanya orang tadi. Itu kan saya punya kewajiban untuk minta maaf kepada dia. Berhubung dia tidak ada, ya kita doakan wali ashabil hukukil wajibati alayya. Kita doakan seperti itu. Begitu ya. Jadi caranya kita itu di samping punya niat yang kuat, tekad yang bulat, kita juga istighfar mendoakan orang seperti itu. Itu ya. Terus kemudian satu lagi. Kalau dosa itu berkaitan dengan masalah hak milik yang dikuasai, ya cara tobatnya, cara membersihkan ya harus dikembalikan. Misalnya pencuri-pencuri itu ya, kalau kepingin tobat, kepingin bersih dosanya, ya harus dikembalikan. Apa yang dia curi dikembalikan. Jangan diantar istighfar saja, walaupun itu istighfar sampai 1000 kali, sampai 1.000.000 kali,
sampai bibirnya jedir, tapi kalau yang dicuri tidak dikembalikan, ya tidak akan diampuni. Ya, termasuk koruptor-koruptor itu. Ya, Allah masih membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Ya, Allah akan membersihkan dosa-dosanya koruptor. Tapi catatannya ya kembalikan dulu uang itu kepada negara, kembalikan dulu kepada rakyat. Itu jangan istighfar toh, tidak akan diampuni kalau istighfar toh. Tapi uangnya kembalikan dulu kepada yang berhak. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.